Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Biasa Putri, NIM 19174059 dari kelas 5 Di sini saya akan membuat video pengambilan data pada kecepatan gelombang kali menggunakan aplikasi Flexology. Guna memenuhi tugas sejarah data di metode data dan dibantu oleh Bapak Kasih Kurniawan MPD. Langsung saja, terlebih dahulu. Kemudian kita masuk ke situs Flexology itu, kita pilih yang gelombang kali. Kemudian kita pilih kalinya di ujung. Kemudian kita pilih translasi. Kemudian kita munculkan garisnya. Kita dekatkan dengan garis warna oranye. Kita pasang uangnya di atas tanda hijau. Kemudian tegangannya kita rubah kecil dan tegangannya 0. Pada percobaan yang pertama, yaitu percobaan pengaruh amplitudo terhadap panjang gelombang dan cepat lambat gelombang dengan frekuensi tetap sebesar 1,5 Hz. Maka kita ubah frekuensinya di 1,5 Hz. Kemudian untuk data yang pertama menggunakan amplitudo dengan panjang 1,25 cm. Kita atur amplitudonya 1,25. Kemudian kita mulai untuk menghitung panjang gelombangnya. Kita paskan titik hijau ini di garis warna orange. Kemudian kita hitung satu gelombangnya itu terdiri dari satu bukit dan satu lembah atau satu lembah satu bukit. Nah, pada amplitudo dengan panjang 1,5 cm, kita dapatkan satu gelombang mempunyai panjang 0,9 cm. Maka kita tulis di sini 0,9 cm, kemudian 0,9 cm ini kita jadikan meter menjadi 0,009 meter. Kemudian kita cari cepat lambat gelombangnya dengan rumus P sama dengan lambda dikali F. F adalah frekuensinya. Kita sudah memperoleh lambdanya sepanjang 0,09 meter dikali dengan frekuensinya yaitu 1,5 Hz. Maka kita memperoleh jumlahnya 0,0135 meter sekon. Kemudian kita cari periodenya dengan rumus P sama dengan lambda dibagi P. Lambdanya adalah 0,09. Kemudian kita bagi dengan 0,0135. Maka diperoleh jumlahnya 0,6 sekon. Kemudian data yang kedua dengan amplitudo 1, kita rubah amplitudonya menjadi 1 cm, kemudian kita gerakan kalinya. Kita paskan titik hijau pada garis oranye, maka kita memperoleh satu gelombangnya adalah dengan panjang 0,9 cm. Kita tulis kembali di sini 0,9 cm, kita rubah menjadi meter 0,009 meter. Data nomor 2 sama dengan data nomor 1, maka hasil cepat lambat dan periodenya sama dengan data yang pertama. Kemudian data yang ketiga dengan amplitudo 0,75, kita selesaikan gelombangnya. Kemudian kita pasang titik hijau dengan garis orange, maka kita peroleh satu gelombang dengan amplitudo 0,75 adalah 0,9 cm. Kita rubah menjadi meter sama dengan data nomor 1 dan 2, maka tinggal kita bagi saja. Kemudian dengan amplitudo 0,5, kita jalankan gelombangnya. Kita pasang titik hijau dengan garis orange, maka kita peroleh satu gelombangnya adalah dengan panjang 0,9 cm. Nah, sama dengan data nomor 1 sampai 3. Kemudian yang data nomor 5, kita ubah amplitudo menjadi 0,25 cm. Kita jalankan gelombangnya. Kita paskan titik hijau ini dengan garis orange sama data 1 sampai 4, memperoleh panjang gelombang yaitu 0,9 cm.
Maka dapat disimpulkan karena jumlah lambda cepat rambat dan periodenya sama dari data nomor 1 sampai 0 dapat disimpulkan bahwa pada percobaan pertama dapat disimpulkan bahwa perubahan amplitudo tidak mempengaruhi panjang gelombang, cepat rambat, dan periode. Yang kedua yaitu percobaan pengaruh frekuensi terhadap panjang gelombang dan cepat gelombang dengan amplitudo tetap sebesar 1,25 cm. Kita rubah amplitudo menjadi 1,25 dan frekuensinya 1,25. Kemudian kita jalankan gelombangnya. Maka diperoleh panjang gelombangnya adalah 1 cm. Kita rubah menjadi meter, menjadi 0,01 meter. Kemudian kita hitung cepat rambatnya dengan menggunakan rumus V sama dengan lambda kali F. Kita tadi memperoleh lambdanya 0,01 dikali frekuensinya 1,25 Hz. Maka diperoleh jumlahnya adalah 0,0125 meter per sekon. Kemudian kita hitung periodenya. Lambdanya tadi 0,01 dibagi V-nya 0,0125. Diperoleh periodenya yaitu 0,8 second. Kemudian data yang kedua menggunakan frekuensi 1 Hz. Kita rubah frekuensinya menjadi 1 Hz. Kemudian kita jalankan gelombangnya. Maka kita memperoleh satu gelombangnya dengan panjang 1,3 cm. Maka kita tulis di sini 1,3 cm, kita rubah menjadi meter menjadi 0,013 meter. Kita hitung cepat rambatnya, lambdanya 0,013 dikali frekuensinya 1. Maka jumlahnya adalah 0,013 meter per sekon. Kemudian kita cari periodenya, lambdanya 0,013 dibagi dengan 0,013. Maka kita peroleh periodenya adalah 1 sekon. Kemudian pada data nomor 3, menggunakan variasi frekuensi 0,75. Kita jalankan gelombangnya. Kita paskan titik hijau dengan garis oranye. Maka kita memperoleh panjang satu gelombangnya adalah 1,7 cm. 1,7 cm. Kita rubah menjadi meter menjadi 0,017 meter. Kemudian kita cari cepat rambatnya, lambdanya tadi 0,017 meter dikali frekuensinya 0,75. Memperoleh cepat rambatnya yaitu 0,01275 meter per sekon. Periodenya lambdanya 0,017 dibagi cepat rambatnya tadi 0,01275. Hasilnya adalah 1,3 sekon. Lanjut pada nomor 4 dengan frekuensi 0,5. Kita jalankan gelombangnya. Kita memperoleh panjang gelombangnya adalah 2,5 cm. Kita tulis di sini 2,5 cm, kita ubah menjadi meter menjadi 0,025 meter. Dan kita cari cepat rambatnya, lambdanya 0,025 dikali frekuensinya yaitu 0,5. Kita memperoleh jumlah 0,0125 meter per sekon. Kemudian kita cari periodenya, lambdanya 0,025 dibagi cepat rambatnya 0,0125. Maka diperoleh periodenya yaitu 2 second. Kemudian data yang kelima menggunakan frekuensi 0,25. Kita jalankan gelombangnya.
kita memperoleh panjang gelombangnya adalah 5 cm. Kita ketik di sini 5 cm, kita rubah ke meter menjadi 0,05 meter. Cepat lambatnya yaitu 0,05 kali frekuensinya yaitu 0,25. Hasilnya 0,12 hasilnya 0,0125 meter per sekon. Kemudian periodenya, lambdanya tadi 0,05 dibagi dengan cepat lambatnya yaitu 0,0125. Diperoleh periodenya adalah 4 second. Jadi dapat diberi kesimpulan pada percobaan kedua ini bahwa perubahan frekuensi hanya mempengaruhi panjang gelombang dan periode saja. Perubahan frekuensi akan berbanding terbalik dengan panjang gelombang dan periode. Maksudnya di sini berbanding terbalik adalah ketika frekuensinya semakin besar, maka panjang gelombangnya semakin kecil. Sedangkan ketika frekuensinya semakin kecil, maka periodenya semakin besar. Tetapi perubahan frekuensinya tidak begitu berpengaruh pada cepat lambat gelombang, karena hasilnya pada percobaan di sini relatif sama. Jadi dapat dikatakan perubahan frekuensi berbanding lurus dengan cepat lambat gelombang. Pada percobaan yang ketiga, yaitu mengenai pengaruh tegangan tali terhadap panjang gelombang dan cepat lambat gelombang dengan amplitudo dan frekuensi tetap. Pada data yang pertama menggunakan ketentuan tegangan tali low. Maka di sini kita pilih yang kecil, redamannya 0, amplitudonya 1,25 cm dan frekuensinya 1,5 Hz. Kita jalankan talinya. Kita paskan titik hijau dengan garis oranye, maka diperoleh panjang gelombangnya yaitu 0,9 cm. Kita rubah menjadi meter, 0,009 meter. Kita cari cepat lambatnya, lambdanya tadi 0,009 meter, dikali frekuensinya yaitu 1,5 Hz, maka diperoleh jumlahnya yaitu 0,0135 meter per sekon. Periodenya yaitu 0,009 meter dibagi 0,0135, maka diperoleh periodenya yaitu 0,6 second. Kemudian data yang kedua yaitu menggunakan tegangan tali medium, maka kita geser garis ini ke garis tengah. Kita jalankan talinya. Kita memperoleh panjang gelombangnya yaitu 2,5 cm. Kita rubah menjadi meter, 0,025 meter. Kemudian kita cari cepat lambatnya, lambdanya 0,025 meter dikali 1,5 Hz. Hasilnya 0,0375 meter per sekon. Kemudian kita cari periodenya, lambdanya tadi 0,025 meter dengan cepat lambatnya yaitu 0,0375 meter per sekon. Hasilnya adalah 0,6 second. Kemudian data yang ketiga menggunakan ketentuan tegangan tali height atau besar. Kita jalankan talinya. Kita paskan titik hijau dengan garis oranye. Maka kita peroleh satu gelombangnya adalah 4,2 cm. Kita rubah menjadi meter, menjadi 0,042 meter. Cepat lambatnya, lambdanya 0,042 meter, dikali frekuensinya 1,5, hasilnya adalah 0,063 meter per sekon. Periodenya, lambdanya 0,042 meter, dikali cepat lambatnya 0,063. Maka diperoleh periodenya adalah 0,6 second. Jadi dapat disimpulkan pada percobaan ketiga ini bahwa perubahan tegangan tali mempengaruhi panjang gelombang dan cepat lambat gelombang. Jadi semakin besar tegangan talinya, maka semakin besar pula panjang gelombang dan cepat lambat gelombang. Dapat dikatakan perubahan tegangan pada tali berbanding lurus dengan cepat lambat dan panjang gelombang. Sedangkan perubahan tegangan tali tidak mempengaruhi periode. Diulang kembali pada kesimpulan,
yaitu yang pertama, bahwa perubahan amplitudo tidak mempengaruhi panjang gelombang, cepat rambat, dan periode. Pada percobaan kedua, perubahan frekuensi hanya mempengaruhi panjang gelombang dan periode. Perubahan frekuensi akan berbanding terbalik dengan panjang gelombang dan periode. Ketika frekuensi gelombangnya semakin besar, maka panjang gelombangnya semakin kecil. Sedangkan ketika frekuensi gelombangnya semakin kecil, maka periodenya semakin besar. Tetapi perubahan frekuensi tidak begitu berpengaruh pada cepat rambat, atau perubahan frekuensi berbanding lurus dengan cepat rambat, yaitu semakin besar frekuensi maka semakin besar pula cepat rambatnya, begitupun sebaliknya. Pada percobaan ketiga, perubahan tegangan tali hanya mempengaruhi panjang gelombang dan cepat rambat gelombang. Jadi semakin besar tegangan tali maka panjang gelombang dan cepat rambat gelombang juga semakin besar. Atau dapat dikatakan perubahan tegangan pada tali berbanding lurus dengan panjang gelombang dan cepat rambat gelombang. Sedangkan perubahan tegangan tali tidak mempengaruhi periode. Sekian video dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.